Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia dan pengusui surau dan seluruh dan kuasanya, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian di mana saja berada boleh mengikuti siaran ini. Alhamdulillah, selamat bersua kembali. Kita teruskan pengajian kita berpandu dengan kitab Al-Hikam. Pada bulan lepas kita berhenti sampai tajuk jika ingin mengetahui nasib diri. Jadi dalam kitab ini diajarkan, tuan-tuan sekalian, kalau ingin nasib diri kita bagaimana, ini akan diberi jalan keluar. Tak usah kita datang ke tukang tilik sana, bomos sini. Nanti bukan mendapatkan apa, yang ada tertipu. Udah tertipu, sholat kita 40 hari nggak diterima oleh Allah SWT. Jadi kita lihat, jadi tajuknya bagi tuan-tuan yang ada kitabnya, buka muka surat 109, yaitu jika ingin mengetahui nasib diri. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fandur fi madza yuqimuka. Artinya lebih kurang, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan di dalam bahagian apa Allah menempatkan dirimu. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Maka sesungguhnya Allah akan menempatkan atau mendudukkan hambanya sebagaimana hamba itu mendudukkan Allah dalam jiwanya atau hatinya. Subhanallah. Jadi jelaskan ya. Kalau kita ingin melihat nasib diri kita, sekarang dibalikkan. Nabi mengajar balikkan pada diri ini. Bagaimana bagaimana kita mendudukkan Allah dalam jiwa kita, dalam hati kita bagaimana? Itu poinnya. Kan terlalu banyak orang mendahulukan makanan, minuman, keluarga, diri sendiri dan sebagainya. Padahal bagaimana kita mendudukkan Allah dengan Rasulnya? Jadi segala-galanya kita kembalikan kepada Allah. Sudah diajar, kalau kita mendapatkan satu kenikmatan, bersyukur, alhamdulillah. Karena musibah, innalillah. Kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Ada yang kurang baik, la haula wala quwata illa billah. Kalau makan, bismillah, selesai, alhamdulillah. Itu namanya mendudukkan Allah di atas segala-galanya. Allah dulu disebut, Allah yang disebutkan dulu, Allah yang diingatkan dulu. Terjadi apa-apa, kembalikan pada Allah dulu. Baru sekarang kita menyiasat kenapa, sebab apa, itu tidak menjadi masalah. Namun jangan sampai meninggalkan hanya karena musibah saja, oh karena ini, karena itu, jangan. Jangan karena ini, karena itu, tidak ada. Cuma hanya karena Allah. Karena segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi tanpa izin Allah SWT. Terutama masa COVID atau Corona ini yang melanda seluruh dunia. Kan banyak yang berbicara konspirator global lah, inilah sebab itu. Ya nggak bisa. Tapi yang sebenarnya itu semuanya kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak jadi. Jangan sampai kita hilang akidah. Sekaliannya Allah. Kan dulu kita sudah ingatkan hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman. Artinya lebih kurang, kalaulah sudah menjadi haknya, tidak ada satupun manusia dulu kini selamanya, ditambah dengan malaikatnya, jinnya, bahkan setan sekali, untuk menolak, tidak akan bisa. Sebaliknya, kalau bukan menjadi miliknya, walaupun disokong oleh malaikat, jin, manusia dulu, kini selamanya, dan setan sekalipun, jauh juga nggak bisa.
Jadi ini akidah yang harus kita pegang. Segala sesuatu berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meletakkan tuh di hadapan Allah lebih dahulu. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kejadian demikian begini. Nah, ini jadi hati kita atur, kita tata dalam jiwa kita ini. Yang jangan sampai kita terkeliru atau terprovokasi dengan situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Apalagi kalau itu adalah manusia-manusia yang seolah-olah dia hebat tapi sebenarnya tidak ada kemampuan apapun juga. Baik, kita teruskan. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang hamba dapat melakukan taat ibadah kepada Allah itu hanya menurut kedudukannya di sisi Allah atau perasaan imannya terhadap Allah atau kedudukan Tuhan di dalam hatinya. Jadi ini diperjelas lagi. Jadi kita ditelanjangi habis, kita tidak bisa melakukan apapun juga tanpa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan rajin atau tidak rajin, taatnya lebih dan sebagainya itu hanya karena bagaimana kita ini adalah dibimbing oleh Allah SWT. Kalau kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, insya Allah Allah akan menjadikan kita. Karena ada keterangan begitu, kalau kita sudah takwa kepada Allah, kita ada beriman kepada Allah, kita serah diri pada Allah, Allah sanggup menjadi tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita. Itu adalah Allah. Sebegitu Allah dekatnya dengan kita. Kalau kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah melaksanakan itu semuanya. Terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu wajar ya, namanya manusia. Manusia setiap melangkah itu ada dua kemungkinan, hasil atau tidak hasil, menang atau kalah, untung atau rugi, itu jelas kan. Dulu masih ingat kan posisi kita, kalau kita tahu rahasia manusia, rahasia kita ini kan, kalau kita bisa membaca rahasia kita ini, insya Allah tenang hidup kita ini. Karena setiap kita manusia ini di mana saja berada, dalam situasi kondisi apapun juga tidak pernah terlepas dari 4 situasi, 4 sikon, situasi and kondisi ini mesti itu. Pertama, situasi nikmat. Nanti dulu situasi taat, minta maaf, saya dahulukan situasi taat. Kalau tidak taat, bermana kita dalam situasi yang kedua, yaitu sedang menderaka atau maksiat. Dan ketika situasi mendapat nikmat atau anugerah, kalau tidak berarti kita terima bala. Dan masing-masing disebutkan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Tatkala kita taat, jangan sekali-kali kita mendapik dada mengatakan ya aku bisa melakukan, tidak. Tatkala kita taat, bermana kita ini sedang diizinkan oleh Allah melakukan ketaatan itu. Kita sedang dimanjakan oleh Allah Ta'ala. Dia beri kesempatan untuk melakukan ketaatan bukan karena kepandaian atau kekuatan kita. Tetapi tatkala kita melakukan dosa dan maksiat, kewajiban kita ya istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tergantung, kalau dosanya besar ya taubatan nasuha, dosa kecil baca istighfar. Dan tatkala kita posisi mendapat nikmat, yang ada kita bersyukur. Karena Allah sudah memberikan satu jaminan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jika bersyukur aja mesti aku tambah. Coba bayangkan, syukur saja Allah menambah. Dan ayat yang digunakan la azidanakum lam taukid dan nun taukid sakilah. Pasti benar-benar aku tambah. Tetapi tatkala kita ingkar, Allah hanya memberikan warning. Ingat, siksaku sangat pedih. Pandai-pandai kita mensyukuri nikmat Allah. Dan tatkala kita menerima musibah, jawabannya, solusinya sabar. Karena Allah memberi musibah kepada hambanya ini bukan karena Allah dendam, bukan Allah SWT marah dengan kita. Justru Allah memberikan satu ujian kepada kita ini. Ada 3 kemungkinan. Pertama, sebagai teguran.
Allah menegur kita karena kita mungkin terlalu laju kalau berjalan, atau terlalu lambat, atau terlalu ke kanan atau ke kiri, itu aja diberi peringatan. Yang kedua, untuk membersihkan dari dosa-dosa kita. Kan terlalu banyak dosa kita. Nah, andaikan Allah membuka mata kita, bisa kasyaf berapa dosa kita, banyak sekali kita jijik melihatnya. Allah bersihkan. Dan yang ketiga ini yang menarik ini, itu Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi tatkala ujian datang ini, yang ada pada diri kita ya tiga ini, merupakan ingatan atau bersih dari membersihkan dosa, dan akan diangkat derajat kita. Wajar kan? Tengok aja contoh tsunami yang berlaku di Aceh dulu, dihancurkan dulu oleh Allah. Zop, berapa ribu, ratus ribu korban, tapi akhirnya bangun kembali lebih indah. Yang baru-baru Sulawesi Barat, macam itu, atau berlaku di mana-mana dunia sekarang ini, bersihkan dulu, nanti jadi baik. Biasanya begitulah. Akan membuat rumahnya cantik, robohkan dulu, gali dulu, baru bagus. Jadi itu wajarnya, itu logiknya begitu. Baik, jadi mari, kalau kita sudah mendekat pada Allah, akan mudah perjalanan kita, diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Wahab Ibnu Munabbih berkata, saya telah membaca dalam kitab-kitab Allah yang dahulu. Ini firman Allah, tapi bukan dalam Al-Quran ya. Firman Allah yang dahulu mungkin Injil, Taurat atau Zabur. Ya ibna Adam, ati'ni fima amartuk, wala tu'allimni bima yuslihuk. Artinya lebih kurang, hai anak cucu Adam, taatilah perintahku dan jangan engkau beritahu kepadaku apa keperluan yang baik bagimu, yakni engkau jangan mengajari aku apakah yang baik bagimu. Masya Allah, bayangkan. Ini kita diingatkan oleh ulama-ulama besar itu supaya hati kita menjadi tenang, ya. Kita hanya diperintah taat aja perintah Allah, ketaati perintah Allah. Taat itu ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Taat itu artinya menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Tapi kalau ada orang yang diperintah dikerjakan, yang dilarang dikerjakan, ini bukan taat, itu orang asi, orang maksiat atau munafik. Jadi sini perintah hanya Adam, perintahi apa yang aku perintah, laksanakannya, taatilah apa yang aku perintah, taatilah apa yang aku perintah, dan jangan pernah mengajar kepadaku apa yang terbaik bagimu. Karena Allah sudah maha tahu terus sekalian, kalau Allah memberi pada kita ini bukan Allah bakhil, bukan tidak ada stok. Seperti kalau ada kerajaan membantu, tidak ada, itu stoknya habis, barangnya habis, atau mungkin tidak diberi karena mungkin bukan grupnya atau bukan kroninya. Tapi kalau Allah SWT tidak memberi, bukan Allah bakhil, bukan tidak ada stok, semua ada melimpah ruah. Tapi bukan Allah kerana tidak memberi, karena itu Allah tahu. Kalau diberi mungkin satu perkara akan berlaku pada dirinya itu menjadi orang yang khianat, jadi orang yang takabur atau sombong. Itu bisa aja begitu, kan kita nggak tahu. Allah SWT maha mengetahui. Tatkala Allah tidak memberi atau memberi itu bukan tergantung kita. Kewajiban kita hanya berusaha, berdoa dan tawakal. Selebihnya serahkan kepada Allah. Karena Allah memberikan sesuatu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah terlepas, tidak pernah terlambat, tidak pernah terdepan, tepat pada masanya dengan apa yang Allah berikan itu menurut Allah. Itu sudah di tangan Allah SWT. Yang ada kita jalankan. Tapi maklumlah kita sebagai manusia yang ada nafsu di dalamnya, kadang-kadang timbul persoalan. Maklumlah, jangankan manusia biasa seperti kita, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang wali tanya kepada gurunya,
Kalau kita minta sesuatu menyebutkannya itu boleh nggak? Ya boleh, boleh saja. Apa ada dasarnya? Ada. Mana dasarnya? Rujuk surat Al-Baqarah 260 itu. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Allah tanya, engkau tak percaya lagi kepadaku ke Ibrahim? Bukan gitu ya Allah, saya yakin percaya, tapi untuk menenteramkan hati kita ini, menenangkan nafsu ini, jiwa ini. Dan Allah layak. Oke, kalau gitu ambil 4 ekor burung dan blend dia, hancur lebur sampai tepung adabi itu. Kemudian kamu taruh yang satu di Bukit Kucing, satu Bukit Kuda, kapal di Bukit Rimo, yang satu Bukit Kuda sudah lihat, ada Bukit Pucung. Oke lah, katakan begitu. Kamu dulu tengah panggil itu 4 ekor burung, di itu panggil mendadak terus jadi begitu. Itulah. Jadi oleh karena itu kalau kita minta, boleh saja ya Allah minta ini, minta itu, nggak apa-apa. Minta dari mulai bawang merah, bawang putih sampai gunung Himalaya, silakan. Namun jangan mengajar Allah, jangan mendictation Allah seolah ini Allah Maha tahu. Yang penting hanya minta. Bila diberi itu urusan Allah SWT. Baik, kita teruskan sekali lagi. Sesungguhnya aku telah mengetahui kepentingan hambaku. Aku memuliakan siapa yang patuh pada perintahku dan menghina siapa yang meremehkan perintahku. Aku tidak menghiraukan kepentingan hambaku sehingga hambaku memperhatikan hakku, yakni kewajibannya terhadapku. Allah tuh tak perlu kita, tuan sekalian. Kalau Allah kita ibadah pada Allah bangga, enggak. Kita maksiat Allah kecewa, enggak. Allah nggak perlu kita. Kita yang perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa. Allah tidak memerlukan kita, apa yang kita lakukan Allah tak perlu itu. Allah sudah maha kaya, maha segala-galanya. Yang perlu justru kita. Jadi yang kita perbaiki tatkala kita belum mendapatkan itu, bagaimana ibadah kita, kualitinya bagaimana. Mungkin tatkala sholat kurang khusyuk, atau masih terpikir yang lain-lain. Pokoknya zikirnya kurang, sedekahnya kurang, baca Qur'annya kurang, sholawatnya kurang. Itu aja kita perbaiki, kita tingkatkan. Sebanyak kita meningkatkan itulah Allah SWT. Allah bisa memberikan sesuatu pada siapapun dan apapun juga. Karena amalan itu akan dikirim oleh malaikat, dikumpulkan, oh sudah sampai tahapnya Allah akan beri. Kalau belum ya belum. Nah, jadi Allah SWT, sekali lagi Tuhan sekalian, Allah tidak perlu kita. Allah tidak memerlukan amalan kita. Maka itu jangan mengandalkan amalan kita atau ibadah kita. Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Yang penting taati perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu saja. Kalau toh kita melihat orang yang tidak ibadah, bahkan melakukan kefasikan, munafik, zalim dan sebagainya, tapi sukses kehidupannya, ingat itu namanya bukan rahmat, bukan anugerah, tapi istidraj. Istidraj itu akan diuluri Allah Ta'ala, tapi akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus memahami. Untuk bisa membedakan bagaimana antara rahmat dengan istidraj. Kalau Tuhan ibadah rajin, tidak melakukan dosa, kalau tahu dosa pun segera minta ampun pada Allah Ta'ala, terdapat kenikmatan, itu namanya anugerah, itu rahmat. Tapi seandainya kita melunat, kita jahat, kita tidak sholat, kita bahkan melakukan semua dosa-dosa, tapi dapat pangkat, dapat kedudukan, ini semua adalah istidraj. Itu hanya istidraj saja. Oleh karena itu, Tuhan kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Baik. Tuan-tuan dan paman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang terakhir, ini yang terakhir ya nih ya. Makalah yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha
fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Subhanallah, alhamdulillah. Artinya lebih kurang, apabila Allah telah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat ibadah pada lahirmu dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Subhanallah. Baik Tuhan, ada 2 poin di sini. Pertama, tatkala kita melakukan ibadah secara jasmani, kita ini melakukan ibadah merasa tenang ya, dalam kita itu merasa tidak ada tekanan, rileks, enjoy, santai, bahkan bangga. Nah, ini jasmaninya. Nah, tidak mau nggak tertekan begitu, tidak. Dan kedua, kita merasa cukup kaya dengan Allah, dengan jaminan Allah.